teman-teman, hari ini yang saya bahas, yang kita kawal adalah kasus kematian Brigadir J terkait dengan pelakunya Freddy Sambo yang sudah disidangkan di pengadilan. Salah satu pelakunya adalah yang terkait adalah Pak Freddy Sambo. Di tayangan awal video saya ada di mana setelah selesai persidangan, para ART-nya ini berjabatan tangan pada Freddy Sambo. Apalagi ART Susi juga merangkul Freddy Sambo, mereka berpelukan melampiaskan kayaknya yang selama ini terpendam. Dan Susi menangis di pelukan Freddy Sambo. Nah, dari momen-momen seperti ini terlihat adanya kedekatan Pak Freddy Sambo dan Ibu BJ pada ART-nya. Sebelum kejadian ini juga ada foto-foto tentang keluarga mereka dan ART-nya, dan itu juga menunjukkan sebuah kedekatan di mana Freddy Sambo tidak melihat status sosial dari orang-orang yang bekerja di rumahnya. Ada semacam rasa saling menghargai kepada sesama tanpa melihat status sosialnya. Namun yang namanya seseorang sebaik-baiknya orang juga tidak baik ketika dia melakukan sesuatu semena-mena, apalagi merampas nyawa seseorang. Terkait orang itu bersalah atau tidak, itu bukan hak manusia untuk menghakimi orang tersebut dengan membunuhnya. Harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, harusnya seperti itu. Apalagi Freddy Sambo ini seorang jenderal yang pastinya tahu pasal-pasal atau tahu ngerti hukum, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi mengapa dia melakukan seperti itu sampai membuat gonjang-ganjing seperti ini? Kalau saya lihat dari biodata Freddy Sambo ini terlahir di tanggal berapa ya? Sebentar saya lihatnya. Freddy Sambo terlahir di tanggal 5 Februari tahun 1973. Ini masuk dalam naungan Sio Tikus, juga bintang Aquarius. Sio Tikus ini orangnya ceria, periang, pandai bergaul, pandai mengambil hati orang. Tapi Sio Tikus ini orangnya hitung-hitungan. Misalnya seperti ini, saya baik dengan orang, pastinya orang itu juga ada keuntungan yang dia berikan kepada saya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada hitung-hitungan untung ruginya ketika dia bergaul dengan seseorang. Seperti begini ya, misalnya atasannya Freddy Sambo ada acara sesuatu, dia sekan-sekan memberikan sesuatu hadiah dan lain sebagainya, asal ada keuntungan yang bisa dia peroleh. Jadi kebaikan beragenda seperti itu. Tapi Freddy Sambo ini orangnya, kalau dilihat dari Aquarius, orangnya selalu progresif, selalu berpikiran terbuka dan selalu ingin maju. Nah, itulah yang membuat dia selalu gampang untuk bisa naik tingkat, dikarenakan itu tadi dia mudah bergaul, mudah mengambil hati, juga gampang memberi, loyal, tapi juga ada hitungannya di belakang, ada keuntungan yang akan dia peroleh dengan kebaikan itu tadi. Seperti itu teman-teman, sebenarnya orangnya supel, ramah, tapi ya begitu, karena sesuatu hal pada akhirnya dia terjerat hukum seperti ini. Makanya itu ketika dia terjerat hukum dan dia minta bantuan dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang begitu saja percaya dengan omongannya, walaupun sebenarnya mereka juga pastinya merasakan ada kejanggalan-kejanggalan di dalam perkataan atau perbuatan Freddy Sambo ini. Tapi kenyataannya mereka membantu Freddy Sambo, dikarenakan mungkin ada kayak balas budi atau ada serba pakewoh, karena Freddy Sambo ini orangnya supel kepada sesama, baik kepada rekan kerjanya dan lain sebagainya. Itulah yang membuat pada akhirnya masalah ini kayak berantai dari Freddy Sambo ke bawah dan hampir 31 orang yang ikut terjerat di dalam kasusnya Freddy Sambo ini karena membantu. Yaitu tadi, karena Freddy Sambo baik kepada sesama, tidak membeda-bedakan status sosial, juga dia sangat hangat kepada orang-orang di sekitarnya saat pergaulan, sehingga orang-orang di sekitarnya juga care kepada Freddy Sambo. Tapi Freddy Sambo ini kan di bawah naungan Sio Tikus. Tahun 2023 adalah tahun Ciong Freddy Sambo, tahun kesialan Freddy Sambo, tahun pengunduhan karma buruk
Freddy Sambo. Ini berkaitan dengan proses hukum, tentunya pasti akan ada ketok palu dari majelis hakim yang memutuskan Freddy Sambo bersalah, entah dihukum berapa tahun, entah kena pasal berapa. Saya kurang paham masalah itu. Mari kita prediksi tentang ART Freddy Sambo yang setelah persidangan mereka berjabat tangan, kemudian Susi juga berpelukan dan menangis di Freddy Sambo. Apakah ini ada yang mengarahkan? Karena mereka ini masih bekerja di rumahnya Freddy Sambo. Konon seperti itu. Pastinya saya juga tahu. Tapi menurut komen-komen netizen, menurut pemberitaan yang ada, kayaknya mereka masih bekerja di rumah Freddy Sambo. Nah, setelah saya prediksi tentang Susi kemarin, ada di mana Susi ini ada kartu profesional asisten, pembantu yang profesional, pembantu yang loyal, yang bekerja bertanggung jawab kepada atasannya. Kemudian juga ada simbol gratitude, ucapan terima kasih kepada Freddy Sambo karena apa yang sudah didapatkan. Mungkin selama ini Susi bekerja sudah dihargai, sudah mendapatkan fasilitas, digaji tinggi dan lain sebagainya, atau juga mungkin ada terkait amplop coklat yang diberikan. Nah, ini pastinya saya juga kurang tahu, tapi di situ ada kata gratitude, ucapan rasa terima kasih yang besar kepada Freddy Sambo dan keluarganya. Seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini apakah yang dilakukan ART Freddy Sambo setelah persidangan dengan berjabat tangan, berpelukan, itu murni ketulusan dari hatinya atau ada yang menyuruhnya. Walaupun Freddy Sambo baik kepada ART-nya ya. Mari kita ungkap di sini. Kondisi-kondisi di mana setelah memberikan kesaksian, ART Freddy Sambo berjabat tangan dan ada yang berpelukan. Apakah mereka ini ada yang mengarahkan, ada yang memerintahkan, ataukah mereka tulus melakukan hal itu sesuai dengan hati nurani yang paling dalam? Mari kita ungkap di sini ya teman. Ada simbol dark thought, pikiran-pikiran gelap, kecurigaan, kekhawatiran, niatan jahat dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah mereka tulus melakukan hal itu? Ada a creative endeavor, ada yang diusahakan, mengusahakan. Selanjutnya, apakah mereka tulus melakukan itu? Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Saya ambil berapa ya? 6 kartu ya. Apakah mereka tulus melakukan hal itu? Sungkeman, peluk-pelukan saat setelah selesai persidangan. Ada back and forth, naik turun. Apakah ada yang memerintahkan? Chinese fun ya. Selanjutnya family, friends, dan petunjuk jalan. Akan saya kolaborasi dengan kartu satunya ya teman-teman, biar lebih mantap hasilnya. Apakah mereka ada yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu, sungkeman, peluk-pelukan pada Freddy Sambo? Ada simbol balance, kesetaraan, keseimbangan. Apakah mereka berpeluk-pelukan karena disuruh? Ada simbol expansion, perluasan, berpindahan, dan ada malaikat di depannya. Selanjutnya ada simbol soulmate, hubungan yang sangat baik. Selanjutnya ada gosip. Selanjutnya ada simbol forgiveness, maafkan. Nah, seperti ini kartunya. Kalau digabung artinya dalam menjalani hubungan dengan ART-nya, di sini ada simbol balance, kesetaraan. Tidak melihat dari sisi status sosial. Sekalipun dia jenderal, sedangkan bawahnya bisa dikatakan orang yang tidak memiliki pangkat dan lain sebagainya, dia menghargai orang-orang tersebut. Makanya di sini ART-nya ada kebahagiaan ketika dia bekerja di rumah Freddy Sambo. Joyous fun, kebahagiaan yang sudah dirasakan.
Juga di sini ada simbol soulmate, teman-teman. Mereka ada hubungan baik dengan Freddy Sambo. Ada kebaikan-kebaikan Freddy Sambo kepada mereka, sehingga mereka ada timbal balik di sini karena Pak Freddy Sambo melakukan ART-nya dengan kesetaraan seperti itu. Tapi di sini dalam hal yang terkait dengan persidangan, di sini ada hembusan angin, juga ada pikiran-pikiran, juga ada kondisi yang naik turun sebagai bentuk dari creative endeavor, usaha-usaha yang ada kaitannya untuk menepis gosip yang ada seperti itu. Jadi gosip-gosipnya kan yang begini yang begitu terkait dengan kematian Brigadir J. Ini ada usaha dari Pak Freddy Sambo dan intelijennya untuk bisa menepis itu. Makanya di sini ada bentuk usaha karena kondisinya saat ini tidak pasti untuk Pak Freddy Sambo, Ibu PJ terkait dengan peristiwa itu. Dan ini ada simbol dark thought yang artinya ada pemikiran-pemikiran yang kurang baik dan lain sebagainya terkait untuk menanggulangi gosip-gosip yang ada, pembicaraan-pembicaraan yang menyudutkan Freddy Sambo dan keluarganya terkait dengan apa yang sudah dilakukan kepada ART-nya. Yang ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu, walaupun sebenarnya hati kecil mereka juga ada rasa kasihan, belas kasih kepada Pak Freddy Sambo atas apa yang dialami. Tapi di sini mereka melakukan itu kayaknya sebagai bentuk usaha untuk menasib gosip-gosip miring yang ada dan sebagai rasa forgiveness, maafkan saya tidak bisa membantu Pak Freddy Sambo. Ada simbol maafkan saya. Dan mengapa saya bilang di sini ada kayak yang mengarahkan? Karena di sini mereka masih dalam satu pekerjaan atau masih bekerja di Pak Freddy Sambo dan masih berhubungan dengan family, keluarga Pak Freddy Sambo dan petunjuk jalan yang mengarahkan agar ada sesuatu yang lebih baik lagi buat Pak Freddy Sambo dan Ibu PJ. Ada new beginning, ada matahari pagi. Harapannya kedudukan Pak Freddy Sambo dan Ibu PJ ini bisa mendapatkan keringanan hukuman terkait dengan kebaikannya kepada ART-nya. Jadi untuk bisa mempengaruhi dari keputusan hakim, ternyata Pak Freddy Sambo ini baik kepada ART-nya seperti itu sebagai bahan pertimbangan. Seperti itu ya teman-teman. Tapi Pak Freddy Sambo di tahun 2023 ini adalah ciongnya.